Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita memasuki Sabtu Sunyi, hari di mana kita mengenang Yesus yang telah wafat dan telah dikuburkan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita merayakan Sabtu Sunyi? Apa pentingnya? Toh kita tahu Yesus memang wafat di hari Jumat. Tapi bukankah Yesus akan bangkit di hari Minggu, hari yang ketiga? Mengapa tidak langsung saja merayakan Paskah Minggu pagi? Ya memang kita terkadang menyukai perayaan-perayaan yang bersifat sukacita. Namun tak ada salahnya kita juga mengenang peristiwa-peristiwa yang gelap agar kita belajar sesuatu darinya. Dan bukankah dalam pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan setiap ibadah juga disebutkan bahwa Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Rasanya baik juga kita sejenak menghayati kematian Kristus. Salah satunya melalui peringatan Sabtu Sunyi pada hari ini. Nah, saya mengajak saudara untuk merenungkan Sabtu Sunyi melalui imajinasi kita. Mari kita menyiapkan hati dan kita berdoa. Ya Allah, hari ini kami merayakan dan mengenang Sabtu Sunyi, hari di mana Yesus yang telah wafat ada di dalam kubur yang gelap. Ajar kami Tuhan untuk bisa memahami dan juga merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui peristiwa Sabtu Sunyi. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kisah Sabtu Sunyi ditulis di dalam Matius 27 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-61. Beginilah kisahnya. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saya ulangi ayat yang ke-61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita untuk membayangkan atau berimajinasi seandainya kita hidup di zaman Yesus. Seandainya kita adalah salah satu dari murid Yesus, atau kita adalah orang yang hadir dalam peristiwa di akhir hidup Yesus. Setelah akhirnya Yesus wafat di kayu salib, para murid dan orang banyak yang menjadi pengikutnya kala itu tentu belum tahu bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Maka mari kita membayangkan Yesus yang kita kasihi telah wafat dengan cara yang hina, disalibkan. Sosok yang selama ini dikasihi, dipuja, dikagumi, akhirnya meninggal. Sosok yang selama ini menyapa, menghibur, mengajar, menemani dengan penuh kasih, akhirnya tiada. Sosok yang selama ini dijadikan panutan, akhirnya meninggalkan kita. Keadaannya masih seperti mimpi. Ada rasa sedih yang perih di dalam hati, bercampur cemas dan takut yang tiba-tiba menyelinap. Dan kini Yesus dikuburkan. Untunglah ada Yusuf dari Arimatea yang peduli dan memakamkan Yesus dengan cara yang layak.
Yesus kini ada di dalam kubur itu, di ruang yang gelap. Ada Maria Magdalena dan Maria yang lain duduk di depan kubur Yesus. Bayangkan kita juga ikut duduk di dekat kedua Maria itu. Kita menyaksikan dua perempuan yang bersedih, meratap dan terseduh. Kita mendengar isak tangis keduanya. Sesekali mereka berpelukan, saling menghibur. Kita bertanya apa yang dirasakan oleh kedua perempuan itu. Tentu mereka sungguh berduka. Dan kita pun yang menyaksikan tentu ikut merasakan sedih. Sementara itu, petang sudah menjelang. Udara semakin dingin, malam segera datang. Petang itu adalah malam persiapan hari Sabat. Semua orang harus segera pulang ke rumah. Sementara Yesus seorang diri ada di dalam kubur yang gelap. Ia berada dalam kematian. Bayangkan kita berada di hari Sabat itu. Barangkali hari Sabat itu menjadi hari yang paling kelam. Kita tidak dapat menengok kubur Yesus. Kita hanya tinggal di rumah. Tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Semuanya serba terbatas. Hari itu, waktu terasa berjalan pelan sekali. Menit demi menit, kita jalani dalam kegelisahan. Tiba-tiba, ingatan akan Yesus kembali muncul. Teringat raut wajah Yesus. Teringat jelas senyumnya yang hangat. Sorot matanya yang meneduhkan. Kata-katanya yang bernas. Perbuatan-perbuatannya yang mengagumkan, meskipun terkadang sulit kita mengerti. Namun kini Yesus terbaring dalam kematian, dalam kesendirian. Hari ini pun menjadi hari yang sunyi, hari yang masih menyimpan misteri. Namun ada satu hal yang kita kenang tentang Yesus. Betapa Yesus sungguh-sungguh baik. Betapa besar cinta yang Dia miliki. Cinta kasih Yesus atas manusia sungguh besar. Maka betapa leganya kita sempat mengenal Yesus. Meskipun hidup penuh misteri, namun cinta Yesus selalu menguatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, yang baru saja kita lakukan adalah kontemplasi imajinatif, merenungkan melalui imajinasi. Jadi, ada salah satu metode merenungkan firman Allah, tidak hanya khotbah dan renungan, namun ada lagi yaitu kontemplasi imajinatif. Dengan menggunakan imajinasi, kita ditolong untuk bisa semakin menghayati sabda Tuhan. Semoga melaluinya kita ditolong untuk menghayati Sabtu Sunyi, mengenang Yesus yang wafat dalam kematian yang gelap. Kita ikut berbela rasa pada setiap duka. Orang-orang Jawa, terutama di pedesaan, punya kebiasaan yang unik jika ada tetangga atau saudaranya yang meninggal. Biasanya, pada malam hari, mereka akan berkumpul untuk lek-lekan atau tuguran sepanjang malam. Tujuannya adalah untuk menemani keluarga yang berduka, agar mereka tidak sendirian dan tidak merasa kesepian. Saudara-saudara, salah satu pengalaman paling pahit yang dialami manusia adalah kesunyian atau kesepian. Mungkin saat ini banyak orang yang mengalami kesepian. Di saat-saat seperti itulah, kehadiran seorang teman menjadi penting. Melalui Sabtu Sunyi ini, kita belajar pentingnya kehadiran, tentang pentingnya kesediaan untuk bisa hadir bagi sesama yang menderita, terutama menghibur mereka yang kesepian. Percayalah, dengan cinta kasih, kesepian akan sirna. Amin.